Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading seperti biasa. Sebelumnya kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster, energi ngantuk buat kalian semua. Kalian bisa juga mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan melalui ritual candle ini. Kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Kita semprot-semprot masih pakai protection. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon, I love you plenty. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham, terutama yang baru-baru singgah ya. Tolong didengar sampai habis, besok-besok nggak didengar nggak apa-apa. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapi readingan aku. Jangan dibaperin karena ini bukan untuk satu orang dan tidak menyinggung satu orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Lagi-lagi perhatikan nomornya, jangan salah. Banyak yang nyasar ke toko padahal jelas. Galau boleh tapi tetap fokus. Oke, konektor antara kamu dengan dia. Di sini ada Three of Cup. Apa nih? Belum apa-apa. Konektornya third party. Ini juga menggambarkan sisi positif renewal sih, pertemuan. Ini juga menggambarkan hubungan yang fun, senang, berdasarkan chemistry, ketertarikan secara fisik. Oke, energi dia di sini ada King of Swords, lagi membatasi diri, lagi overthinking, juga lagi mengamati. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia tegaskan, entah untuk orang lain, entah untuk keadaan, ataupun untuk dirinya sendiri. Lagi terkurung dalam satu zona hampa, dalam zona yang tidak nyaman. Kemudian ada Six of Wands, ada keinginan untuk keluar dari zona tersebut untuk memenangkan sesuatu. Apapun kemenangan yang ingin dia menangkan tersebut. Entah memenangkan hati kalian, entah memenangkan project, entah memenangkan hal-hal lainnya. Kemudian di sini ada Seven of Coin ya. Lagi sabar, menunggu. Entah menunggu waktu yang tepat, menunggu momennya tiba. Sepertinya memang sudah melakukan perencanaan tapi tinggal pergerakannya saja. Ya, banyak yang lagi menata hati juga di sini, merawat diri, merawat hati. Ada energi di mana lagi banyak berupaya untuk sabar. Energi kalian di sini ada Three of Swords, masih terluka, masih kecewa oleh tindakan dari seseorang. Bisa jadi seseorang yang berdealing dengan kalian ini. Kemudian di sini ada Six of Swords, ada energi transformasi. Aku nggak tahu transformasi ini apakah secara spiritual ataupun secara harfiah, yaitu transformasi dalam bentuk move on, movement. Atau ini juga tentang kehidupan, mungkin lagi banyak yang merencanakan perjalanan. Jangan naik sampan ya, lagi badai.
Oke, kemudian di sini ada Page of Swords, lagi banyak defensif, membatasi diri. Banyak yang berfokus pada diri sendiri dengan tujuan-tujuan masing-masing. Energi kalian simple tapi positif yang aku lihat. Ntar ya, mataku kok kelilipan ya. Oke, tadi agak silau ya gambarnya. Tadi aku ada canda tentang sampan tuh ini ya, karena gambarnya ada sampan. Jangan nanti dikira mami meremehkan orang masa disuruh naik sampan. Oke, kita lihat apa yang sudah sedang pernah terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini ada The Sun. Kehangatan, lama-lama kepanasan. Nice. Tikus. Kemudian ada Dog, kukuk. Kemudian ada Garden. Kemudian ada Whip, cambuk. Bottom of the deck-nya di sini ada Coffin. Sudah berakhir, sudah berlalu. Cuman berakhir ini tergantung apakah memang berakhir benar-benar berakhir atau berakhir dalam artian masih mati suri. Ya, artiannya masih berjedah atau berjarak. Oke, ini ada The Sun ya, hubungannya hangat, hubungannya penuh inovasi, inovatif, improvisasi. Ada aja ide-ide yang kalian jalanin ketika bersama. Ada aja planning-planning yang mungkin tidak biasanya yang kalian lakukan. Bahkan ada yang punya ide-ide gila dalam hubungan kalian. Kemudian ada Mais, di sini ada hubungan yang mengganggu atau terganggu. Bisa jadi terganggu dari pihak luar, pihak ketiga tadi ya, ataupun terganggu oleh sifat salah satunya. Banyak yang digrogotin juga di sini ya. Apakah memang dia memanfaatkan kamu atau morotin kamu juga bisa nih. Ini juga ada kaitannya dengan trust issue, bisik-bisik yang berisik. Kemudian ada Dog, ada loyal heart ya, ada kesetiaan. Ada planning-planning yang bagus tapi out of the blue, artinya keluar dari konsep, dan kesetiaan ini memunculkan yang namanya kesedihan dari sesuatu yang diharapkan. Kemudian sini ada Garden. Garden ini menggambarkan hubungan sesaat, hubungan selebatan, atau hubungan numpang lewat, atau hubungan yang cepat banget, baru ketemu udah jadian, baru ketemu udah sayang-sayangan. Baru ketemu, belum tahu latar belakang, belum tahu bibit, bobot, bebet, sudah main babat. Oke, kemudian di sini ada Whip, hubungannya seperti cambuk. Gimana sih rasanya kalau dicambuk? Sakit kan? Even kalaupun sudah pergi cambuknya, sakitnya masih melekat di kulit ari-ari. Hei, kulit ari-ari. Kulit ari. Hari-hari itu ya, apa sih yang di dalam perut itu? Salah sebut aku. Kelebihan sebut. Itu ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Aku tuh kemarin dengar pantun gini bunyinya. Uang tinggal 100, uang 100 tinggal selembar. Hubungan tanpa status kok ya nanya kabar. HTS punya pantun. Oke, di sini ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Knight of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Prince of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius.
Dan ada The High Priestess, hubungan pembelajaran, karmic lesson, karmic past life, karmic self bond, karmic masing-masing. Ada beberapa yang berkaitan sama dia karena memang karmik dari masa lalu, di past life, kehidupan yang lampau dulu. Nggak tahu zaman purba atau zaman kapan kalian pernah bersama, kalian harus menebusnya di masa sekarang. Ada juga karmik yang baru kalian ciptakan di sini. Ya, ada juga yang karmik dibawa masing-masing untuk membayar, jadi nggak ada urusan di situ. Artinya hadirnya dia untuk bayar karma kamu, hadirnya kamu untuk bayar karma dia. Itu. Makanya kalau dilihat hubungannya keras, hubungannya capek, hubungannya penuh beban, yes banget. Sekalipun sudah menikah bertahun-tahun tapi kayak nggak tuntas-tuntas. Apalagi kalau yang di kehidupan sekarang kurangnya kesadaran-kesadaran ke arah spiritual. Maka terlena terus dengan kehidupan yang nggak tuntas-tuntas dan akan diulang lagi sampai di kehidupan yang akan datang. Ini omongan tentang spiritualitas, tapi terlihat seperti itu. Oke, hubungannya 10 of One, ya, banyak beban yang terjadi dalam hubungan kalian. Entah ini beban pikiran yang paling ringan, nggak ringan lah pikiran nih, atau beban materi, atau beban-beban lainnya. Di sini banyak tanggung jawab yang harus kamu pegang. Bahkan kamu kadang-kadang berpikir kenapa harus semua itu adanya di kamu, tanggung jawab tersebut. Akhirnya kamu ngerasa kayak ini terjebak dengan situasi yang entah situasi yang gitu-gitu aja atau terjebak dengan situasi yang dia bawa. Ya tadi, misalnya tingkahnya, sifatnya, karakternya, atau memanfaatkan kamu demi keluarganya atau hanya demi kesenangan dia. Akhirnya semua itu numpuk di dalam diri kamu. Kamu yang pegang tanggung jawab yang seharusnya itu bukan tanggung jawab kamu gitu. Kalau anak sendiri atau keluarga sendiri masih mending gitu ya, masih ada darah dagingnya. Ini orang lain tapi kamu tanggung semua-muanya. Akhirnya kamu kayak udah kehabisan apa ya? Ibarat kail, kamu udah kehabisan umpan di sini untuk terus-terusan mensupport dia. Entah memang secara materi yang kamu sudah habis-habisan atau secara tenaga, secara fisik udah nggak ada tenaga lagi nih untuk ngeladenin dia atau untuk menuruti apa yang menjadi keinginan dia itu ya. Kemudian di sini ada Knight of One, hubungannya menggebu-gebu, terlalu cepat sih dimulai kalau yang aku lihat ya. Jadi kayak tanpa tadi terlalu sat-set. Jadi kadang-kadang terlalu sat-set ini juga harus hati-hati kalian ya kalau ke depannya punya hubungan lagi. Seseorang kalau baru kenal udah berani ngomong sayang, udah berani gini, berani gitu. Biasanya endingnya banyak yang gak bagus daripada yang misalnya kenal dulu. Yang kenal dulu aja masih ada yang kayak gitu ya. Jadi banyak pertengkaran yang terjadi akhirnya antara kamu sama dia ya. Gak tuntas-tuntas, gak selesai-selesai, emosinya tuh berapi-api jadi orang. Jadi kalaupun misalnya mau diajak ngomong baik-baik, ada aja selanya, ada aja konfliknya antara kamu sama dia. Apalagi kalau kalian berdealing sama orang-orang yang keras kepala, playing victim, sudahlah. Ya, kemudian di sini ada Prince of Cup, masih suka tebar pesona, masih suka mencari pencapaian, masih mencari ketenaran atau center of point, atau katakanlah masih di situasi yang apa sih, NPD mungkin, narsis mungkin, atau ada ketergantungan adiksi dalam diri dia hanya untuk misalnya masih mengejar yang namanya duniawi. Sementara di satu sisi kamu tuh sudah pengennya serius, sekalipun misalnya ini adalah hubungan third party ya serius gitu. Mau main-main tapi jangan main-main gitu. Hubungan misalnya main-main tapi jangan main-main gitu. Harus diseriusin. Walaupun nggak bersama kan nggak tahu nih. Ibaratnya jalannya masih panjang bersama. Nanti suatu saat siapa tahu siapa yang mendahului siapa bisa bersatu. Ada harapan-harapan seperti itu di beberapa orang. Walaupun nggak semua ya. Masih banyak perjuangan yang kamu harapkan dalam hubungan kamu karena tadi meletakkan loyalitas, meletakkan pengharapan yang lebih dari perhatian dia ketika di awal terlalu euforia itu. Kemudian sini ada Six of Swords, udah di ghosting, udah ditinggalkan ya. Atau katakanlah ya memang di sini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, sama-sama ego atau kalian memang punya balancing ketika berkonflik akhirnya membuat salah satunya ya udah daripada terus-terusan begini mendingan mundur atau mendingan menghilang secara langsung. Artinya di ghosting. Banyak yang terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman dalam hubungan ini tapi memaksakan diri untuk menyamankan. Nggak tahu apakah memang karena punya pengharapan lebih ke depannya atau memang sudah terjebak. Terjadi yang namanya trap.
karena terjebak mungkin ya nggak tahu ya ngapa saja sudah kalian lakukan di belakang sana, itu mungkin sesuatu alasan juga kenapa sulit untuk lepas. Kadang-kadang begitu, kenapa orang kalau menjalin hubungan tolong dijauhkan dulu yang namanya sexual chemistry. Ketika terjadi yang namanya sexual chemistry, sedikit banyak persentasenya sudah terjadi yang namanya ikatan batin. Makanya banyak yang sulit lepas. Bukan berarti diguna-guna atau dipelet atau diapain juga gitu. Karena sudah terjadi sexual chemistry tadi, ada pertukaran energi antara kalian berdua. Makanya banyak yang sulit untuk lepas. Kemudian di sini ada High Priestess nih, tadi hubungan pembelajaran yang sudah aku jelasin di awal ya. High Priestess ini kamu ngerasa bahwa stabil sama dia, balance sama dia, tapi nyatanya tidak ya. Karena di sini ada dua tiang, dua pilar dua pilar yang terlihat sebenarnya sama. Jadi kayak seolah-olah ini stabil, seolah-olah ini balance, padahal enggak. Ya, ada sisi-sisi di mana sebenarnya yang terlihat balance justru menutupi sesuatu supaya ketidakbalance-nya tadi tidak terlihat. Ini hubungan pembelajaran, terlalu banyak buku, udah nggak tahu berapa kali kalian naik kelas dalam hubungan ini. Tapi mundur lagi kayaknya itu. Oke, kita lihat ya. Oke, The Sun. Wah, ada dua The Sun. Ada dua The Sun. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Oi, jatuh. Sebentar. Ada di sini ada Fortitude atau Strength. Kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wah, ada yang berbalik arah nih. Ada yang putar balik energi kamu secara keseluruhan. Di sini ada King of Swords, ya, membatasi diri. Ada juga overthinking ya. Dia punya King of Swords, kamu juga punya King of Swords. Tapi di sini kalau King of Swords kamu tentang pencerahan, ada mata batin yang terbuka atau third eye kalian lagi aktif. Artinya mungkin secara spiritual beda-beda. Ada yang aktif intuisinya, ada yang aktif penglihatan, penilaian, atau masing-masing kalian versinya beda tadi. Ini juga menggambarkan tentang sesuatu gerak maju yang ingin kalian lakukan, tapi juga sangat berhati-hati. Jangan sampai gerak kalian ini melukai orang lain atau bahkan melukai diri kalian sendiri. Oke, yang aku lihat di sini seseorang lagi nggak tahu nih ya, ada sesuatu new beginning, pengharapan atau rencana-rencana yang ada di dalam benak dia, di dalam pikiran dia. Ada di mana dia seperti ngerasa butuh memperbaiki sesuatu. Ya. Ini kan ketimpuk-timpuk nih gambarannya, sudah dipelajari. Ini tentang sesuatu yang ibaratnya ingin memperbaiki satu hubungan atau mengupgrade hubungan, dalam artian memang karena sesuatu yang mungkin saja kemarin kamu rasakan ya. Sebentar, panas. Ya, berbalik arahnya tuh mungkin ketika kamu yang dulu pernah merasa kehilangan dia, kali ini dia yang merasa kehilangan kamu. Misalnya dulu kamu yang sedih sama dia, kali ini dia yang sedih sama kamu. Jadi berbalik arah tuh lebih kepada tentang apa yang kalian alami. Ini sama juga kayak energi chaser and runner, ya. Di sini ada fortitude nih, ada keinginan untuk meluluhkan hati kalian lagi. Ya, karena apa? Di sini kayak dia takut kehilangan karena dia sudah ngerasa mungkin nyamannya sama kamu, jinaknya cuman sama kamu. Terus kalau misalnya pada akhirnya kalian benar-benar terlepas, pada akhirnya kalian benar-benar berpisah, dia akan mengalami satu kekosongan atau kehampaan dalam diri dia.
Yang mana kekosongan itu belum tentu mudah atau gampang untuk diisi oleh orang lain. Seperti itu ya. King of Cup masih memiliki perasaan sayang. Masih pengen punya pengharapan, masih punya ketertarikan. Tapi ya memang ada ular sih di sini. Ketertarikan ini mungkin masih di batasan toksik ya. Artinya mungkin belum bisa kehilangan kamu lantaran hal-hal yang berkaitan duniawi tadi, bisa seksual chemistry, bisa tentang masalah finansial. Karena di sini juga aku lihat banyak yang memanfaatkan secara materi. Berarti kalian adalah orang-orang yang menjadi support sistemnya dia. Kalaupun bukan materi ya sesuatu yang bisa menghasilkan materi buat dia. Ya kalian mungkin punya kenalan ini, kenalan itu, kalian punya cara, punya motivasi atau ide-ide buat dia ya. Kemudian ada Four of Wands, masih menginginkan kestabilan terhadap diri kamu, karena di sini dia nggak rela kalau kamu stabil sama orang lain. Ya gimana nih, curang dia ya. Dia nggak mau kalau kamu bisa stabil, kamu bisa damai, atau kamu bisa tenang, atau kamu bisa move on sama orang lain tuh kayak nggak rela dia. Jadi kalau misalnya dia yang misalnya belum move on, ya kamu nggak boleh move on gitu. Atau kalau dia yang belum benar-benar fix punya pasangan tetap, ya dia juga nggak ngizinin kamu punya pasangan tetap. Itu ya. So kalau aku lihat sih di sini kayak situasi yang berbalik arah ya. Kali ini dia yang merasa takut kehilangan kamu. Takut kalau kamu tuh benar-benar udah di posisi strength ya. Udah di posisi yang kuat, yang mantap. Pada akhirnya untuk melepaskan atau meninggalkan dia. Apalagi melihat energi kalian. Udah benar-benar energi mau pergi. Jadi kalau kalian-kalian yang mungkin belum di posisi itu ya nggak tahu nanti apakah ini berjalan sekian waktu ke depan atau memang ini nggak relate buat kalian ya. Itu yang aku lihat sih gitu. Kayak sekarang tuh dia merasa takut kehilangan kamu. Kemarinnya santai ya. Euforianya waktu baru kehilangan kamu atau baru berpisah itu kayak enak aja dia jalanin hidup. Atau dia masih senang-senang dengan pihak ketiganya. Entah itu orang, temen, atau situasi, atau keluarga lah. Tapi berjalannya waktu kayak mulai hampa, mulai kosong. Oke, kita lihat ya. Si yang berbalik arah. Kali ini dia yang merasa takut kehilangan kamu. Alasannya apa takut kehilangan kamu? Oke, di sini ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Fool. Kemudian di sini ada The Moon, Pisces. Banyak sekali. Kemudian di sini ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kenapa justru dia yang takut kehilangan kamu kali ini? Karena di sini memang ada yang belum tuntas validasinya antara kamu sama dia, di mana belum selesai, di mana belum menjelaskan atau belum tuntas. Takutnya malah kamu sudah ditawari perasaan oleh orang lain. Takutnya kamu sudah berpaling. Padahal mungkin tadi ada momentum atau dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan entah itu penyesalannya atau rasa bersalahnya kepada diri kamu, ya. Kemudian dia takut kehilangan kamu kali ini karena ada Page of Wands, karena dia tahu ya, kalau dia diam-diam terus, silent treatment terus, atau tidak melakukan suatu tindakan, minimal kasih kode, it means artinya ini akan terus-terusan menciptakan kemarahan di dalam diri kamu dan akhirnya berujung pada kamu pergi. Ya, akhirnya membuat kamu berujung pada males lagi nunggu dia. Itu
Jadi dia tahu bahwa kamu juga memiliki batas waktu dalam diri kamu untuk tidak terus-terusan menunggu dia, ya. Ini dia juga yang dia takutin kalau kehilangan kamu adalah ya kamu jadi seseorang yang lebih bebas sekarang. Kamu bisa menentukan arah hidup kamu, atau kamu malah bisa bersenang-senang mungkin dengan orang baru, dengan teman kamu atau siapapun. Atau ya kamu udah hengkang dari energi dia. Itu ya. Ini juga tentang The Moon ya, yang membuat dia takut kehilangan kamu nih. Mungkin dia banyak dapat kabar, banyak cuap-cuap yang dia dengar atau dia lihat. Mungkin kalian sudah flexing atau gimmick mungkin dari status kalian atau postingan kalian. Atau kalau memang yang hubungannya punya mutual atau punya teman yang dekat, keluarga atau siapapun lingkungan kalian, mungkin di sini udah ada gambaran, mungkin ada omongan bahwa oh si ai-ainya mami tuh sudah gini, sudah gini. Nah, makin takut dia kehilangan kamu, mulai resah. Nih orang dulu biasanya ngejar-ngejar aku, kok sekarang malah udah enggak. Apa benar ya kata orang-orang, apa benar ya kata temenku. Kalau kamu tuh sekarang sudah mungkin sudah lebih maju ke depan untuk mencari pasangan baru, atau ya sudahlah minimal move on sama diri kamu sendiri. Itu yang membuat dia takut kehilangan kamu di sini adalah Five of Wands ya. Takut kamu membangun suatu hubungan baru. Ini juga tentang konflik batin ya, yang membuat dia takut kehilangan kamu tuh dia sering berkonflik batin sendiri kadang-kadang. Jadinya resah sendiri, karena tadi ada trust issue yang menggiring opini di dalam pikiran dia. Jangan-jangan kamu sudah sama yang lain, jangan-jangan kamu sudah nggak peduli lagi sama dia. Itu, ya. Itu yang membuat dia takut kehilangan kamu tuh saat ini adalah mungkin kamu sudah mulai belajar cuek. Atau kamu memang sudah cuek bener sama dia. Jadi kayak dia ngerasa udah nggak ada gambaran kode dari kamu lagi kepada diri dia. Itu. Oke, kita lihat lagi ya, apa yang dia takutkan kehilangan kamu. Kenapa dia merasa takut kehilangan kamu kali ini? Wah, banyak betul. Aku cabut ya, soalnya kartunya tipis, dempet-dempet. Di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Banyak lagi. Kemudian di sini ada Ten of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Death, Scorpio. Ya. Kenapa dia takut kehilangan kamu? Karena takut kalau kamu benar-benar akan ada seseorang yang datang memenangkan hati kamu. Artinya dia nggak punya peluang lagi ya untuk bersama kamu, tak punya kesempatan lagi bersama kamu. Ten of Wands yang membuat dia takut kehilangan kamu adalah di sini karena mungkin sekarang ini banyak beban yang sedang dia pikul. Ini buat kalian-kalian yang selalu menjadi sumber kontribusinya dia. Ya, artinya mungkin selama ini ada beban yang dia pikul atau ada masalah besar dalam kehidupan dia yang mana cuman kamu yang biasanya bisa membantu dia atau memberikan support kepada dia. Perbedaan usia, perbedaan suku atau perbedaan lainnya, tapi paling banyak perbedaan usia dan single parent berperan penting dalam hubungan ini. Ya. Takut kehilangan juga takut nggak mendapatkan sesuatu yang biasanya dia dapatkan dari kamu, bisa materi, bisa seks, bisa apapun juga itu, ya. Makanya di sini kayak belum siap kehilangan kamu, apalagi kalau mereka ya di lingkungan kamu itu adalah yang energinya maskulin. Jadi maskulin sekarang itu agak sulit kalau harus banyak mengeluarkan biaya dalam posisi tidak mapan ataupun tidak mampu. Karena zaman sekarang apalagi Gen Z, wanita-wanitanya justru lagi mengejar pria-pria yang bisa memberikan support system.
Gitu. It's mean artinya kalau kalian maskulin yang nonton, ya kalian berdilin sama Gen Z. Walaupun mungkin usianya udah nggak di Gen Z lagi, tapi pemikirannya ada di Gen Z. Cuan, 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 cepet, skincare lancar, glowing, baju bagus, semua gitu. Ya, yang membuat dia takut kehilangan kamu sekarang, kamu akan mengubur dalam-dalam, ya, hubungan kalian, kenangan kalian, atau apapun yang berkaitan dengan energinya dia di dalam diri kalian. Paling kuat ini sih di tengah yang dia takut kehilangan kamu tuh karena tadi. Mungkin sekarang ketika nggak ada kamu hidupnya jadi sulit, atau jadi susah, atau minimal jadi berkekurangan lah, tidak seperti sebelumnya. Yang membuat dia takut juga di sini ada death. Ya tadi kamu akan mengakhiri hubungan kamu sama dia secara benar-benar, secara total, secara perfect untuk masuk atau maju ke dalam babak baru dalam hidup kamu. Artinya kenapa dia takut, mulai merasa takut kehilangan kamu, ya takut kalau kamu move on, takut kamu sudah mengabaikan dia lagi. Itu aku nggak cek perasaan karena besok aku mau baca tentang perasaan dia ya. Kita fokus di perasaan sama keadaan dia. Oke, energi dia di sini ada Ace of Wands tuh. Ingin grow up lagi sama kalian, ingin menawarkan lagi sebentuk apa ini? Ya, komunikasi mungkin atau tindakan, ya. Atau apapun yang bisa diawali lagi walaupun belum ada gambaran entah kalian mau terima atau tidak, tapi dia kayak akan berupaya untuk memberanikan diri, minimal bertanya kabar supaya tidak putus koneksi benar-benar. Kenapa ada lalat? Itu dia ya, ayahku. Oke, kita cek zodiak ya. Ada Virgo, ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo. Bottom of the decknya Cancer. Ada F, ada K, ada X, ada Q, G, U, V, H, R, O, M, L. Bottom of the decknya C. Angka ada 11, 19, 28, 31, 29, 14, 4, 23, 30, 27. Angin kencang banget gerimis sudah 17. Oke, kita baca buku sebelum hujan menerpa readingan kita malam ini. Masih tentang sabar paling dalam ya. Di sini ada halaman 134. Mungkin juga kamu perlu menyadari bahwa kesendirianmu hari ini bukanlah akhir dari hidup yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Satu lagi, mungkin Tuhan memberi banyak kesedihan kepadamu hari ini agar kamu jadi lebih bisa mensyukuri setiap hal sederhana yang membuat kamu bahagia di kemudian hari. Itu dia readingan kita malam ini. Ayahku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.